this wonderful day, and He has made. Acara pamas-masuon tapuji matu hatta marhite ede nomor 743 ayat 1 dohot 2. Hiti goarni di bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di parbadia amin martangi yang mahita ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang hodo na mangaturhon pardongan saripeoni dida hodo dongan namion namar sakat naing marbagas jala rodo nasida mangido pasu-pasu. Itonga-tonga ni portubion dabedalan makatindakon hamlionmu. Atong saitata manasida di bagasan asni roham pasu-pasu jala ramoti manasida marhite-hite pakaholongim rajai manasida marhite-hite tod di parbadia asama muka jala marujung di bagasa dame pardongan saripeon nasidei tangihom matang yang namion ala asi dohot holong di roham amin. Tabegema edi puji-pujian sian ina rabu hak ebi Sri Gunting Indah.
Tapuji matu harta Marhite nomor 20 ayat 4. Dami di batana sumur siang salulut narora iman aramau tiap kateate doho kiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan te. Amin. Disi Samuel Pangaribuan dohot Irna Pujianda Ripani Ritonga binanaing upuka pardongan saripeon ni si huton Kristus songonomma hatani tuhatai rap sitiruauma hamu dan yanet sian Filipi 3 ayat 10 pitu rap sitiruauma hamu alia kadongan jala pamana tamuma akan namar parange songon hami sitiruamuna. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Filipi 3 ayat 17. Menikah atau kawin, bahkan tidak menikah atau tidak kawin di hadapan Tuhan itu adalah karunia yang secara khusus diberikan Tuhan kepada setiap orang. Rasul Paulus sebagai hamba Kristus yang meneladani Kristus menganjurkan kepada orang-orang Korintus yang memberitahu kepadanya ada kekacauan perkawinan di tengah-tengah mereka. Rasul Paulus mengatakan, sebaiknya kalau semua orang seperti aku, artinya tidak menikah, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu, yang seorang menerima karunia menikah, yang seorang lagi karunia tidak menikah. Sebaiknya, kata Rasul Paulus, sama seperti aku, tidak menikah. Tetapi untuk menghindari perzinahan, maka yang tidak tahan menikahlah. Itu sebabnya kita tahu sejak awal pernikahan itu Tuhanlah yang mendirikan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ingatlah Tuhan yang mendirikan pernikahan itu. Dan Rasul Paulus memberi nasihat kepada setiap orang yang menikah, hendaklah saling mengasihi, sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Dalam Alkitab kita sering digambarkan pernikahan itu adalah hubungan yang intim di antara Tuhan dengan umat.
Allah sering disebut sebagai mempelai laki-laki dan umatnya disebut mempelai perempuan. Selama mempelai perempuan itu umat manusia setia kepada Tuhan, maka mereka akan memperoleh sukacita dan bahagia dalam segala kondisi, dalam segala situasi, mau ketika sukses, mau ketika karir sedang memuncak. Ketika mengingat Tuhan, mereka akan bersukacita. Tetapi ketika menghadapi pergumulan pun, ketika terpuruk, mereka tetap bersukacita. Itu sebabnya Tuhan menuntut kesetiaan umatnya. Tetapi yang sering terjadi ialah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi umatnya, tetapi umatnya mengkhianati kesetiaan suaminya. Lalu Yesus mengatakan, kalau kamu berkhianat, kamu akan mengalami derita. Bahkan dalam sebuah kata dalam bahasa Jerman, he, itulah perkawinan. Yang pertama, eheman, laki-laki. Yang kedua di belakang, eheprau, perempuan. Di tengah-tengahnya ada H. Ketika setia kepada Tuhan, H ini akan menjadi himmel, surga. Tetapi ketika tidak setia kepada Tuhan, H ini menjadi welle, neraka. Jadi bagi mereka, orang Jerman selalu menasehatkan, biarlah pernikahan ini menjadi sukacita, sama seperti di sorga ketika suami dan istri itu setia. Tetapi ketika salah satu diantaranya mengkhianati, bisa seperti neraka. Doa ibu-ibu paduan suara Inarabu HKBP Sri Gunting tadi, Yesuslah memberkati pernikahan kalian. Berdoalah kalian, berbahagialah keluarga yang berdoa. Saya gembira tadi kalian sungguh berdiri melihat ibu-ibu kita bernyanyi, dan saya kemarin menitip pesan, dengarlah Tuhan berbicara lewat lagu itu. Lagu itu sudah berbicara kepada mereka. Itu sebabnya Inarabu ini banyak yang sudah ditinggal suami ini, tetapi mereka berbahagia dengan mengatakan, janjiku sudah kupenuhi Tuhan, kami tidak bercerai kecuali karena maut yang memisahkan. Dan mereka terus bersukacita membesarkan anak-anaknya. Tuhan memberkati Inarabu. Jadilah janji Tuhan bagi Inang dan bagi kita semua. Tuhanlah memberkati kita semua, amin. Saudara-saudara, sering juga orang Kristen terlena ikut kebiasaan dunia ini, sehingga sering membuat kehidupan keluarga itu kacau. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus, pernikahan itu sekalipun setiap saat berbeda kondisinya. Kalau seperti saudara berdua tadi, Saudara Pangaribuan dan Ritonga, wah kami sungguh menikmati kemesraan kalian tadi. Wah, dulu kami sepertinya kami senyum, mesra. Kok setelah lama saling memarahi? Dan kita berharap kiranya kemesraan kalian ini terus berlangsung. Dan bagi kita semua, Amang dan Inang yang hadir di sini, ingatlah bagaimana kita menikah dulu, bagaimana kita semangat. Sekarang harus disegarkan kembali. Pulang dari sini setelah pernikahan mereka, kita akan mesra lagi dengan suami dan istri kita di rumah, amin. Kalau tidak, tidak ada guna. Dan sudah berbeda. Nah, kalau dulu kita ada yang
menikah, ada ini yang nggak disetujui orang tuanya, kawin lari katanya, tapi selama Tuhan bersama, Tuhan akan menuntun. Ada ini menikah nggak diadati karena terbatas, tetapi selama Tuhan ingat, dia bersuka cita. Jadi kemewahan itu sementara itu. Yang abadi ialah apakah tinggal di dalam Tuhan atau tidak. Saya sudah banyak melihat, dan ibu bapak juga tentu banyak melihat, ada pernikahan itu dilangsungkan mungkin dengan tetesan air mata karena keterbatasan, tetapi Tuhan beserta mereka, maka segala berkat Tuhan dapat dinikmati, lama-lama menjadi bersuka cita. Tapi banyak pernikahan yang begitu mewah, 3 bulan kemudian sudah terancam, dan bahkan gembira lagi memberitahu pernikahan kami sudah didaftarkan ke pengadilan untuk bercerai, dan itu tiap hari dipertontonkan sekarang. Untuk itulah hadir saudara berdua, Samuel Pangaribuan, anak Amang Pendeta Pangaribuan yang sudah purna bakti, Irna Pujian dari Pani di Tonga, ada keluarga juga Amang Pendeta hadir di sini tadi yang memimpin kita dalam doa. Di tengah-tengah kekacauan keluarga yang terancam perceraian sekarang, Anda berdua adalah hamba Tuhan yang harus bergumul dan bersama dengan Tuhan memberitahu kepada dunia ini bahwa anak-anak Tuhan akan setia dengan janjinya, tidak akan bercerai kecuali karena maut. Itu doa kita kemarin. Itulah kebanggaan bapak dan mama, itulah kebanggaan orang tua Bolu di Tonga. Walaupun bapak tidak ada lagi sekarang, mama harus tegar bersuka cita. Tuhan, anak yang kau titipkan kepada kami sekarang berdiri, bapaknya sudah beristirahat dengan tenang, tetapi Tuhanlah yang kami muliakan. Jadilah Boluku ini menjadi parumain yang baik bagi Pangaribuan. Jadilah Pangaribuan ini menjadi menantu yang baik bagi kami Margarita, dan bahkan untuk dunia ini. Lewat pekerjaan mereka, lewat hidup mereka, banyak orang terberkati karena Tuhan beserta dengan mereka. Amin. Rasul Paulus, hamba Allah yang mengasihi sungguh-sungguh kepada Tuhan, sanggup berkata, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku. Karena Paulus ini guru besarnya adalah Yesus Kristus. Dia belajar dari Kristus dan dia mau ikut Kristus selama dia hidup. Bahkan dia berkata, namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Jadi karena Kristus tinggal di dalam dia, Kristus menuntun setiap langkahnya, geraknya. Itu sebabnya dia sanggup mengatakan, ikutlah teladanku. Dan dia tahu setiap orang yang dipimpin oleh Tuhan bukan karena hebatnya, bukan karena kemampuannya, tetapi karena Tuhan tinggal di dalamnya. Lalu dia mengatakan, perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami menjadi teladan. Tentu tidak jauh, Samuel bolehlah melihat kehidupan bapak dan mama. Saya tahu anak pendeta itu tersiksa itu, masih kecil, tidak boleh anak pendeta, tidak boleh anak pendeta. Jadi berbahagialah kau Irna, dapat suami Samuel ini, enggak banyak neko-neko ini pada waktu muda, anak pendeta lu katanya gitu kan. Tapi dia tersisa. Sekarang kau harus bikin dia bahagia, hibur dia supaya dia berbahagia. Anak pendeta juga menikmati berkat Tuhan. Tapi Sirna ini juga bersama dengan kau, anak bungsu kan, anak manja ini, ada yang kasih sayang sama ini, tetapi dia sudah anak Tuhan. Percayalah, biar anak bungsu, dia anak Tuhan,
dia sanggup melakukan tugasnya sama seperti yang dikehendaki Tuhan. Nantilah kita dengar apa yang dikatakan Tuhan bagi saudara berdua, kepada laki-laki dan kepada perempuan. Hari ini harus menjadi hari bahagia. Kita nikmati kebesaran Tuhan. Kita akan resepsi nanti di Hotel Pardide begitu ya. Amang pernah melayani di Pardide Tex itu. Buahnya sekarang kita nikmati ya Inang ya. Inang Pendeta Pangaribuan. Ya tahu susah dulu waktu itu, tapi Tuhan memberi kita menikmatinya sekarang. Dan ibu bapak saudara-saudara, tetapi ada satu yang mau dipesankan Tuhan. Jangan lihat hanya berkatnya, tetapi ingatlah pemberi berkat itu. Maka kita akan menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang sekarang selalu tertuju kepada berkatnya itu, tetapi lupa kepada dia pemberi berkat itu. Sekarang kita diingatkan, semua kita yang hadir di sini yang menginang, bersukacitalah, ingatlah Tuhan, berkatnya akan diberikan kepada kita. Bersyukurlah karena kita adalah milik Tuhan, maka kita akan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami puji dan kami muliakan nama-Mu, karena hari ini kami telah melihat kebesaran-Mu. Saudara Samuel dan saudara Irna yang dibesarkan oleh orang tuanya masing-masing di dalam pemeliharaan Tuhan, kini sudah menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini bahwa hidup mereka akan selalu terpaut kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang akan diikuti, Tuhan yang akan diteladani, dan Tuhan akan menunjukkan orang-orang yang percaya kepadamu menjadi sumber keteladanan bagi kami. Dan pada waktunya Tuhan juga akan memberkati kedua anakmu ini menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini, untuk menjadi kesaksian bagi dunia yang kacau ini. Anak-anak Tuhan akan tetap berdiri kokoh menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh acara yang akan dilangsungkan. Biarlah itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jangan izinkan iblis merasuki hati kami untuk menjadi congkak dan pongah, tetapi biarlah kami melakukan dalam kesederhanaan hati kami, sehingga yang akan muncul dalam seluruh tindakan kami nanti adalah hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kedua keluarga besar ini, Pangaribuan dan Ritonga. Biarlah mereka nanti dalam sukacita yang dari Tuhan melaksanakan adat kami juga harus menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang didasari kasih Kristus. Terpuji Engkau Tuhan untuk seluruh saudara-saudara kami yang hadir di sini, baik dari Medan ini maupun dari Jakarta. Tuhanlah yang memberkati mereka, sebagaimana mereka Tuhan tibakan di Medan ini, demikianlah juga mereka kembali juga dengan selamat nanti. Dimuliakanlah nama-Mu karena Kristus Yesus